Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Kali ini kita akan membahas mengenai Gasoline Engine Management System atau GEMS, di mana kita akan melihat bagian-bagian daripada GEMS, Gasoline Engine Management System, yang terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah sensor, di mana sensor ini fungsinya adalah untuk mencari informasi berdasarkan kondisi daripada mesin. Kemudian dari informasi yang didapat oleh sensor itu dikirimkan berupa sinyal data ke ECU atau ECM. Kemudian di ECU atau ECM, data yang dikirim oleh sensor akan diproses, dikalkulasi, dihitung secara akurat oleh prosesor untuk kemudian menghasilkan suatu perintah yang akan dikirim ke aktuator, sehingga aktuator akan bekerja berdasarkan perintah dari ECU atau ECM. ECM mendapatkan sinyal data informasi dari sensor. Jadi 3 bagian besar dari GEMS atau Gasoline Engine Management System adalah sensor, ECM atau ECU, dan satu lagi adalah aktuator. Dan kita akan melihat bagian mana saja yang termasuk dalam kategori sensor, ECU, dan aktuator, dan letaknya ada di mana saja. Kita lihat satu persatu pada mesin 1SZ atau 1SZ. Kita akan lihat bagian-bagian daripada sensor, ECU, dan juga aktuator. Yang pertama, ini adalah kita akan masuk ke bagian sensor. Yang pertama di sini ada crankshaft position sensor. Crankshaft position sensor. Ini untuk membaca daripada posisi crankshaft ya. Posisi crankshaft sendiri nantinya berkaitan erat dengan deteksi daripada posisi piston pada silinder 1, 2, 3, dan 4, karena ini 4 silinder. Apakah dia sedang dalam posisi TMA atau dia sedang dalam posisi TMB. Posisi daripada crankshaft dan posisi daripada piston dibaca oleh crankshaft position sensor. Ada yang menyebutnya ini sebagai CKP sensor. CKP sensor. Ya. Mendeteksi sudut putaran dari crankshaft. Kemudian yang berikutnya, yang ini yang ada konektor ini adalah camshaft position sensor. Camshaft position sensor. Yang ini camshaft position sensor, di mana sensor ini akan mendeteksi posisi daripada sudut camshaft. Sudut camshaft sendiri erat kaitannya dengan posisi katup in dan X pada masing-masing silinder. Nah, jadi sensor deteksi daripada camshaft, sudut putaran camshaft ada di sensor ini. Camshaft position sensor. Ada yang menyebutnya sebagai CMP sensor. Berikutnya, masih di bagian atas. Nah, ini. Yang ini adalah mass airflow sensor, terintegrasi dengan intake air temperatur sensor. Jadi karena ini menggunakan MAF atau mass airflow sensor, jelas ini tipe injeksinya adalah LFV, yang mendeteksi banyaknya volume udara masuk ke dalam intake manifold. Mendeteksi banyaknya udara yang masuk
melalui filter udara yang nantinya akan disalurkan ke intake manifold. Mass airflow sensor terintegrasi dengan intake air temperature sensor. Jadi sensor ini juga ada intake air temperaturnya, di mana dia selain mendeteksi banyaknya udara yang masuk, juga mendeteksi temperatur udara yang masuk nantinya ke dalam intake manifold. Mass airflow terintegrasi dengan intake air temperature sensor. Berikutnya, nah yang ini di bawah upper hose ya. Ini ada engine coolant temperature sensor, ECT sensor, engine coolant temperature sensor. Fungsinya adalah untuk mencari data atau informasi terkait temperatur cairan pendingin mesin di dalam silinder head. Ya, jadi dia yang membaca temperatur temperatur cairan pendingin yang ada di dalam silinder head. ECT sensor, engine coolant temperature sensor. Engine coolant temperature sensor. Berikutnya, nah ini di bagian exhaust manifold ya. Ini exhaust manifold, saluran gas buang. Di sini ada oksigen sensor, atau O2 sensor, di mana sensor ini mendeteksi konsentrasi atau kandungan oksigen yang terdapat pada gas buang. Mendeteksi konsentrasi atau kandungan oksigen yang terdapat pada gas buang nantinya akan dikirim ke ECM, sehingga ECM dapat memutuskan apakah pembakaran itu terlalu kurus atau pembakaran itu terlalu kaya ya. Ada rich and lean nantinya kalau kita deteksi dengan menggunakan scanner. Oksigen sensor. Berikutnya di sini, ini terdapat pada throttle body ya. Ini ada TPS, throttle position sensor. Sensor ini akan mendeteksi daripada sudut pembukaan katup throttle yang ada pada throttle body ya. Berapa persen pembukaan throttle akan dibaca oleh throttle position sensor yang kemudian nanti akan dikirim datanya ke ECM untuk dikalkulasi, sehingga ECM dapat menentukan volume injeksi dari injektor. Oke, berikutnya di sini di silinder block ini di bawah intake manifold itu ada knock sensor atau KNK sensor, knock sensor, di mana sensor ini akan mendeteksi besarnya detonasi atau knocking yang terjadi pada mesin, sehingga ECU dapat mengkalkulasi timingnya nanti, apakah dia akan dimajukan atau dimundurkan timing pengapiannya ya. Knock sensor mendeteksi besarnya detonasi atau knocking yang terjadi pada mesin ya. Kalau orang bengkel menyebutnya ngelitik. Ngelitik itu detonasi atau knocking akibat pembakaran yang terlalu awal ya biasanya. Knock sensor terletak di bawah dari intake manifold. Oke, sekarang kita masuk ke subbagian yang kedua dari Gasoline Engine Management System. Ini adalah ECU atau ECM. Ada yang menyebutnya ECU, Electronic Control Unit. Ada yang menyebutnya ECM atau Engine Control Module ya. Karena ini spesifik untuk mesin, maka biasa juga dengan disebut sebagai ECM, Engine Control Module, atau umumnya disebut sebagai ECU, ECU ya, Electronic Control Unit, di mana dia sebagai prosesor yang menerima data dari sensor dan kemudian mengeluarkan sinyal perintah
untuk mengaktifasi aktuator, ya, ECM atau ECU. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, di mana di sini ada aktuator. Aktuator ini adalah komponen-komponen yang bekerja berdasarkan perintah dari ECU. Ya, jadi dia bekerja. Ada yang menginjeksi, ada yang mengeluarkan tegangan tinggi untuk pengapian dan sebagainya. Dan dia bekerja berdasarkan sinyal dari atau perintah dari ECU. Apa saja yang termasuk dalam subbagian aktuator pada mesin ini? Kita lihat satu persatu. Yang pertama jelas ini adalah ignition coil. Ignition coil, karena di sini ada 4 silinder, jadi ada 4 ignition coil. Ignition coil ini adalah aktuator yang berfungsi untuk mengeluarkan tegangan tinggi yang nantinya untuk menyalakan percikan bunga api pada busi. Ignition coil, ya. Ignition coil, aktuator yang berfungsi untuk mengeluarkan tegangan tinggi untuk memercikan bunga api pada busi. Berikutnya di sini. Nah, ini adalah injektor. Injektor ini juga termasuk aktuator yang nantinya akan bekerja untuk menginjeksikan atau mengkabutkan bahan bakar bensin ke dalam ruang pembakaran sesuai dengan sinyal perintah dari ECM. Jadi ada 4 injektor karena mesinnya ini 4 silinder. Injektor mana yang bekerja itu berdasarkan sinyal dari ECM, ya. Injektor ada 4 di sini, ya. Injektor, dan satu lagi ada di dalam. Nah, itu juga termasuk dalam kategori aktuator. Berikutnya ada, nah karena ini udah menggunakan VVTI atau Variable Valve Timing Intelligence, di sini juga ada satu aktuator namanya OCV, Oil Control Valve, ya. Ini juga termasuk dalam kategori aktuator Oil Control Valve yang nantinya akan mengalirkan fluida oli ke aktuator dari VVTI untuk memajukan dan memundurkan daripada sudut pembukaan intake valve, karena ini baru menggunakan single VVTI, belum dual VVTI. Apakah durasi dari intake valve akan diperlama atau dipersingkat, ini bisa diatur oleh OCV nantinya, Oil Control Valve. Ini juga salah satu aktuator. Aktuator berikutnya ada namanya ini, Idle Speed Control Valve atau ISCV. Aktuator ini akan bekerja untuk mengatur besar kecilnya saluran udara saat kondisi mesin langsam atau idle. Ya, jadi ini untuk mengatur putaran langsamnya sekitar 650 sampai 850 rpm. Ini juga bekerja berdasarkan sinyal perintah dari ECU, Idle Speed Control Valve atau ISCV. Aktuator lagi nih, di sini ada juga full pump di dalam sini. Ini adalah salah satu jenis aktuator juga yang berfungsi nantinya untuk memompa bahan bakar dari tangki ke delivery line. Ya, nantinya akan diinjeksikan oleh injektor. Ini juga salah satu aktuator. Fuel pump, ya, atau pompa bahan bakar atau pompa bensin. Nah, ini juga salah satu aktuator lagi. Ini adalah electric motor fan, ya, electric motor fan yang berfungsi untuk membantu proses pendinginan cairan pendingin atau penurunan temperatur cairan pendingin yang melewati kisi-kisi radiator.
Ya, electric motor fan. Ini juga berdasarkan perintah dari ECM bekerjanya. Electric motor fan, ada yang menyebutnya radiator fan. Ya, ini juga salah satu jenis aktuator. Baik, demikian penjelasan dari saya terkait dengan Gasoline Engine Management System atau GEMS, Gasoline Engine Management System, di mana tadi terdapat 3 subbagian utama, ada sensor, ECU, dan aktuator. Terima kasih sudah menyaksikan channel Dr. Otomotif. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen yang membangun channel ini untuk lebih baik lagi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.